Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah kejadian lah, sebut saja, yang menyusul setelah kejadian di robot trading Mark AI. Nah, di sini juga ada kejadian yang kira-kira serupa gitu ya, yang menurut saya tidak kalah serunya, yaitu robot trading juga, sama-sama bermain di kripto gitu ya. Di sini nama robot tradingnya, saya yakin Anda sih rasanya sudah tahu ya. Namanya Forte1. Ya, Forte1. Nah, apa sih yang menarik dari Forte1 ini? Ya adalah, pasti ada yang menarik. Nah, jadi begini. Forte1 ini juga adalah robot trading kripto. Tadi saya sudah katakan. Sebenarnya banyak dari antara Anda yang sudah meminta saya mereview mengenai Forte1. Cuma karena terlalu banyaknya aplikasi money game dan beberapa robot yang juga diminta gitu ya, tidak keburu saya review Forte1. Tiba-tiba scam. Kalau ini jelas dia mendeklarasikan dirinya. Nanti kita lihat lah ya di bagian terakhir, makanya jangan di skip. Ya, dia menyatakan dirinya kira-kira bubar, secara teknis bubar. Oke, untuk supaya tidak mengecewakan, saya review sedikit aja ya, walaupun sebenarnya nggak perlu saya review gitu ya, tapi untuk memberikan wawasan lah bagi Anda. Siapa tahu di kemudian hari ada lagi yang menawarkan Anda robot trading kripto gitu ya. Jadi dengan pengalaman ini, dengan bubarnya Forte1 dan belum menentunya tapi kemungkinan besar scam, yaitu Mark AI, Anda lebih berhati-hati lagi di kemudian hari jika ada penawaran menggunakan robot trading. Anda bisa lihat di sini ya, ini bagian dari presentasinya. Saya tidak presentasikan komplit karena saya tidak memprospek Anda. Dan tidak mungkin saya memprospek hal seperti ini kepada Anda. Oke, di sini dikatakan mereka menggunakan intinya robot artificial intelligence. Kebetulan S2 saya di bidang IT, spesialisasinya adalah di artificial intelligence. Jadi hal-hal seperti ini bagi saya tidak aneh. Oke, tidak salah sih kalau dia bilang penggunaan robot artificial intelligence di dalam bisnis untuk menghasilkan penghasilan hanya melalui handphone. Sebenarnya yang kerja bukan handphonenya sih ya, aplikasinya ya, yang ada di server atau di mana. Handphone tuh cuman monitor aja ya. Jadi ini kalau dari bahasa marketingnya ini terlalu dibesar-besarkan ya. Bukan mendapatkan penghasilan dari handphone, dia melakukan tradingnya di servernya gitu ya. Handphone kita itu cuman melihat, memonitor kita untung berapa gitu ya. Jadi dikatakan di sini dengan robot artificial intelligence-nya, dia membentuk atau membangun sebuah passive income. Anda diam saja dapat duit, itu passive income. Oke. Di sini dikatakan Forte1 Technologies hadir sebagai solusi dengan teknologi robot artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai mesin pencetak uang setiap hari selama 365 hari yang selalu untung. Di sini overclaim. Ini misleading, ya. Nggak ada mau robot kayak apapun, mau pakai artificial intelligence, dia bisa mencetak uang. Kan disebut tuh ya, mesin pencetak uang ditebalkan setiap hari selama 365 hari yang selalu untung. Artinya dia nggak membuka peluang untuk kalah kan. Anda lihat kan, di sini aja sebenarnya baca ini saja Anda harus hati-hati. Tidak ada trading di mana yang setiap hari pasti untung. Oke, tidak ada. Mau Anda pakai robot artificial intelligence pun tidak bisa. Ya, karena robot artificial intelligence dibuat oleh manusia
Dan dia tidak bisa melebihi si manusia yang pembuatnya sendiri. Sampai saat ini. Jadi kalau manusia sendiri melakukan trading tidak bisa setiap hari pasti untung, apalagi robot buatan si manusia. Itu maksud saya, oke? Kalau Anda nggak ngerti artificial intelligence, mungkin mudah dibodohi sama kata-kata tadi. Kalau saya, sorry, tidak bisa. Dikatakan di sini mesin arbitrase F1, Forte 1, mereka itu adalah bot atau robot perdagangan arbitrase artificial intelligence yang paling kuat. Pembandingnya siapa ya? Kenapa dia bisa bilang paling kuat dan paling aman? Dibandingkan dengan data mana? Ya sudahlah ya, namanya juga sudah scam, udah bubar. Buktinya sekarang tidak paling kuat dan tidak paling aman kan ya? Nah, di sini dikatakan mesin robot artificial intelligence ya melakukan ratusan perdagangan triangular arbitrasi kripto dengan kecepatan tinggi, nanodetik, nanosecond, yang hanya mengambil selisih keuntungan. Walaupun harga kripto turun tetap untung. Jadi beginilah saya terangkan arbitrase itu apa. Di sini karena saya tidak diterangkan langsung, saya mengasumsikan dia triangular, mungkin dia pakai 3 broker, dia sendiri juga broker. Dia sendiri juga broker. Ya, mungkin dia broker A, B, C, dia sendiri yang pasang-pasang gitu ya. Jadi begini nih, biar gampangnya aja supaya nggak bertele-tele, arbitrase adalah suatu teknik perdagangan yang mengambil untung dengan selisih harga. Contoh, harga Bitcoin di market kripto A ternyata lebih rendah dari market kripto B. Ya, jadi yang B lebih tinggi, maka dia beli di A langsung dalam sekian nanodetik, kan klaimnya nanodetik. Beli langsung jual ke B, karena selisihnya walaupun kecil gitu ya, walaupun harga lagi turun, tapi yang A ini lebih murah jualnya. B lebih mahal sedikit gitu ya. Dia beli di A, dia jual ke B. Kira-kira begitu. Atau ketika kebalikannya, dia juga ada yang C, ya dia compare aja gitu. Ya. Atau kalau dia sudah beli gitu ya, mahal gitu ya, terus harga turun terus gitu ya, ya bisa saja dia cut loss atau apa gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomong detail gitu lah ya, kita ngomong aja bahwa arbitrase itu mengambil keuntungan dari selisih harga. Dia beli murah di satu titik, dia jual di satu lagi yang kebetulan harganya mahal. Dalam klaimnya nanosecond. Padahal dalam prakteknya ketika harga di sini lebih tinggi, ketika dia misalnya beli di sini, dia mau jual di sini, bisa saja di sini turun juga gitu. Bisa rugi sebenarnya. Tapi sudahlah, kita nggak usah ngomong teknis seperti itu. Kita telan saja. Anyway, dia sudah mati kok. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini bahwa dia punya izin-izin, ya, didirikan di Republic of Seychelles. Wah, saya ngomongnya juga nggak tepat nih. Ya, negara bebas pajak di Samudra India dekat Afrika pada tanggal 25 September 2020, kira-kira 1 tahun yang lalu. Ya, tapi bagaimana Anda periksa sertifikat itu asli atau tidak? Kecuali Anda punya link ya di Republik itu. Kemudian dia juga punya kantor di Seychelles dan New York, USA. Maafkan saya kalau saya spelling dari Seychelles itu salah ya. Nah, ngakunya dia punya alamat. Cuman kita nggak usah periksa lah ya. Udah tutup kok ya. Tapi ntar ada yang saya mau unjukkan ke Anda. Saya akan tunjukkan ke Anda. Nah, di sini dia mengaku dia punya izin money service business di Amerika. Dia kasih lihat di situ. Itu saya nggak periksa. Tapi dia klaim juga dia terdaftar di National Future Association Amerika. Kalau orang yang punya lisensi dari NFA itu sebenarnya dia broker bagus, ya. Di sini dia mengklaimkan terdaftar ya, terdaftar. Saya cek langsung ke websitenya NFA. Saya cek Forte 1 Technologies yang dia sebut tadi, tidak terdaftar. Not an NFA member. Dia punya nomor ID, tapi belum terdaftar. Mungkin baru nomor pendaftaran, tapi tidak terdaftar. Kira-kira begitu ya. Jadi dia belum terdaftar. Mungkin karena masing baru, masing belum bisa terdaftar. Jadi dia belum terdaftar. Not
NFA member, sudah dapat ID tapi belum jadi member, kira-kira gitulah, karena saya lihat ID-nya ada. Jadi di sini klaim sebelumnya yang mengatakan dia sudah menjadi ini ya member gitu ya, nggak benar. Dia bukan member. Memang sudah dapat ID tapi belum member. Artinya dia belum diregulasi, belum diperiksa secara mendetil operasionalnya oleh NFA atau NFA kalau Indonesianya. Lanjut. Nah, di sini dia menggembar-gemborkan Chief Executive Officer-nya atau pemiliknya itu Mr. Jacob Anderson. Ya, pemodal Venturanya yang punya gelar Master Fisika dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, ngakunya pernah bekerja di Goldman Sachs sebagai insinyur sistem perdagangan algoritmik. Masalahnya, saya cek sejarah Mr. Jacob Anderson, dia tidak pernah aktif sebagai trader yang berhasil. Mungkin pernah bekerja di Goldman Sachs, tapi dia tidak pernah tercatat menciptakan sebuah sistem selama kerja di Goldman Sachs dan dipraktekkan bisa menghasilkan keuntungan. Apa sih maksud Bapak? Begini, ya. Saya kasih lihat satu orang ini. Ini adalah Jim Simon. Jim Simon ini adalah trader terbaik di seluruh dunia. Jim Simon, ya. Di sini Anda bisa baca. Seorang yang paling sukses di dunia trading, ya. Dia seorang ahli matematik dan quantitative trader, ya. Pendiri Renaissance Technologies, ya. Anda bacalah di situ, ya. Dia adalah profesor. Kalau yang tadi katanya master gitu ya, ini profesor. Kalau tadi itu dia S2, master kan. Kalau ini dia profesor, ya. Profesor itu Anda tahulah apa namanya, orang yang ngajar sebagai dosen gitu ya, biasanya sudah melakukan sejumlah penelitian, ya kan. Dia sudah jadi matematik profesor dari tahun 68 sampai 78, ya, dan menjadi kepala departemen matematik di Stony Brook University. Dan dia masuk ke industri trading seperti ini, hedge fund dan lain-lain di tahun 1982. Ya, kekayaan bersih dia sekarang ini katanya 23,5 miliar dolar. Anda hitung aja, kali aja 23,5 miliar kali 14.300. Berapa triliun? Kira-kira gitu, ya. Nah, terus kita lihat lagi yang selanjutnya. Ini kan karena panjang saya potong dua. Nah, di sini dikatakan perusahaannya yang namanya Renaissance Technology, ya, itu adalah salah satu pengelola dana yang paling baik gitu ya di sepanjang sejarah. Kira-kira begitu ya. Nah, Anda bacalah ceritanya. Yang paling penting yang saya mau tunjukkan di sini adalah sejak tahun 1988 ya, keuntungan tahunannya dia ini dengan menciptakan sistem trading, ya. Dia punya sejumlah ahli IT juga di bawah bimbingan dia, sederhananya gitu ya. Dia bisa menghasilkan keuntungan 66%, ya. Ya, kemudian ya, tapi itu masih kotor, masih dipotong biaya-biaya. Kira-kira begitu ya. Di sini dikatakan lagi di bawah, bahkan seorang Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen, dan Ray Dalio semuanya masih di bawah Jim Simon. Pertanyaannya, kenapa Jim Simon tidak lebih kaya dari Warren Buffett? Begini, karena Warren Buffett mulai trading 40 tahun lebih awal ketimbang Jim Simon. Kalau Warren Buffett dan Jim Simon bareng-bareng gitu startnya, mungkin lebih kaya Jim Simon. Tapi Warren Buffett dari masih muda dia sudah trading. Kalau ini kan setelah dia menemukan rumus-rumus gitu. Oke? Ya. Jadi sini Anda baca saja ininya ya mengenai Jim Simon. Anda bisa search kok di Google siapa itu Jim Simon, ya. Poin saya apa sih menunjukkan Jim Simon ini? Begini. Tadi kan dia berbicara mengenai artificial intelligence. Artinya itu kan buatan manusia kan. Jangan lupa tadi saya katakan S2 saya di IT adalah artificial intelligence.
Ketika sebuah sistem artificial intelligence itu dibuat berdasarkan otak si pembuatnya. Kalaupun dia tidak bisa programming, dia kasih orang untuk membuat programnya, tapi dengan parameter-parameter, batasan-batasan dari ahlinya. Makanya kan kecerdasan buatan. Kecerdasan yang dibuat melalui sebuah program yang ditanamkan dari kecerdasan si pembuatnya. Jadi, sistem itu tidak akan bisa melebihi kecerdasan si pembuatnya. Catat. Pertanyaannya, apakah Jacob Anderson pernah mengklaim di sini dia yang buat? Asumsilah ya dia yang buat. Pertanyaannya, pernah dipakai di mana sebelumnya? Kalau Jim Simon kan sudah dikenal oleh dunia. Rata-rata keuntungan tahunannya tadi 66%. Ya, keuntungan tahunannya 66%. Pertanyaan saya, Jacob Anderson pernah nggak mengimplementasikan sistemnya, asumsi dia bikinkan artificial intelligence, sebelum dia buka Forte One? Pernah nggak dia mencapai keuntungan setidaknya sama lah dengan Jim Simon 66%? Tidak, karena Jim Simon ini yang terbaik. Artinya, kalaupun misalnya Jacob Anderson buat, dia tidak akan melebihi 66%. Sejarah pun tidak pernah mencatat Jacob Anderson pernah menjadi trader. Kalau Jim Simon tercatat. Makanya dia buat Renaissance Technology sampai sekarang pun masih berkibar. Oke, kalau someday, sewaktu-waktu Jim Simon membuat robot, ya saya ikut. Kalau Jim Simon, dan kalau benar dia yang buat, mungkin saya ikut. Tapi sayangnya dia hanya pakai untuk diri sendiri. Ya dah, dia udah punya satu sistem, ngapain dia share ke orang? Uangnya banyak, dia trading aja uangnya. Ya dong, ngapain receh-receh dikumpulin? Begitu coy. Nangkap ya? Jadi saya meragukan Jacob Anderson bisa membuat sistem lebih baik dari Jim Simon. Saya pernah mengatakan hal kira-kira seperti ini, wah saya dibully. Bapak sama aja menihilkan seseorang bisa lebih pintar dari Jim Simon. Bukan begitu maksudnya. Bisa saja sewaktu-waktu nanti bisa ada orang namanya misalnya si Acong gitu ya. Bisa buat sistem yang bisa menghasilkan keuntungan rata-rata 75% setahun. Tidak menutup kemungkinan. Selama si Acong memang trader pengalaman, sudah berpuluh-puluh tahun, dia juga ahli matematik dan segala macam. Dengan pengalamannya dia buat artificial intelligence. Mungkin nggak bisa lebih pintar dari Jim Simon? Mungkin. Tapi sekarang ini belum terbukti ada yang ini. Tiba-tiba ada Forte One, ada ini, ada itu. Seakan-akan semua orang tiba-tiba bisa lebih pintar dari Jim Simon, tapi belum bisa menunjukkan bukti pernah dipakai di mana. Jim Simon sudah menunjukkan bukti dipakai di perusahaannya di Renaissance Technology. Proven, terbukti. Jacob Anderson di mana? Kok tiba-tiba dia bisa membuat suatu robot yang performance-nya bisa lebih tinggi dari 66%? Di situ aja kalau orang yang ngerti artificial intelligence, mohon maaf seperti saya, akan bilang begini, bullshit. Understand? Bullshit. Titik. Kecuali Jacob Anderson juga trader. Memang disebutkan pernah kerja di Goldman Sachs, tapi bukan sebagai trader. Tidak dibilang juga selama dia kerja di Goldman Sachs itu dia buat sistem dan sudah proven terbukti. Tidak, tiba-tiba keluar Forte One. Belum diuji coba. Oke, cepat saja. Di sini Forte One menawarkan 4 paket mesin. Robot V4, V6, V8, V10, ya kan? Nah, di sini Anda bisa lihat lah kalau Anda yang ikutan Forte One, Anda familiar lah ya. Di sini kalau yang V4 Anda masuknya di $100, kalau yang V6 1.000 yang tanda kuning tuh ya. Kalau yang V8 5.000, yang V10 10.000. 10.000 itu 150 jutaan lah kira-kira ya. Di situ adalah kalau Anda baca, saya nggak mau terangkan detail ya. Kalau yang V4 keuntungannya 3 kali sehari, V6 3 kali sehari juga, V8 4 kali sehari, V10 8 kali sehari ya. Yang paling bawah batas pendapatan keuntungannya 1,5 kali. Kalau yang V6 2 kali, V8 3 kali, V10 4 kali. Kira-kira 4 kali dari modal, kira-kira begitu maksimum keuntungan. Dia kontrak 365 hari atau sampai batas pendapatan yang 4 kali, misalnya kalau V10 tercapai. Kira-kira begitu gampangnya. Anda lihat juga
V4 itu keuntungannya ya bulanan ya dari 3 sampai 12. Kalau hariannya 0,1 sampai 0,4. Ya. Itu seperti jaminan tuh, minimum 0,1, maksimum 0,4. Kalau kita lihat yang V10 hariannya minimum 0,4, maksimum 1% per hari. Alias 12% sampai 30% sebulan. Kalau V10. Kita sebut saja 12% ya. 12% sebulan. Kalau 12% sebulan, setahun berapa? 12 kali 12, 144%. Gila, 2 kali lipat dari sistemnya Jim Simon. Hebat dong Jacob Anderson. Kok tidak pernah tercatat di dalam sejarah trading? Tiba-tiba keluar 41 gini, orang dikasih begini, percaya. Sebenarnya sederhana saja kalau menurut saya. Kalaupun benar, dia benar bisa gitu ya, membuat seperti ini. Sebelum buat 41, dia pernah bikin apa? Kalau Jim Simon jelas, dia punya Renaissance teknologi dan dia apply di situ, dipakai di situ. Dia tidak buat robot, dia tidak jual robot, dia pakai di situ sistem yang dia buat. Dan proven, dunia mencatat, mengakui. Jacob Anderson tidak pernah ada sejarah. Oke? Simple aja kalau buat saya, begitu saja komparasinya. Kemudian, ini tadi kan saya cepat aja ya, saya nggak mau masuk karena saya bukan mau jual. Ini dikasih contoh kalau Anda beli mesin yang V6 yang profit sebulannya itu tadi kan dibilang yang V6 berapa tuh? 6% ya. 6% sebulan. Ya, kalau 6% sebulan artinya kalau Anda modal 15 juta gitu ya. Anda dapat 900.000 karena 6%. Kalau 18% itu profitnya 2,7 juta. Kalau Anda setiap bulan asumsinya 6 terus gitu ya setahunnya, Anda dapat 10.800.000. Kalau tercapainya yang 18%, Anda dapat 32.400.000. Kira-kira begitu. Ya. Langsung saja lah lihat yang V10 yang 10.000 US dollar atau 150 juta ya. Kalau dia 12% per bulan itu sama saja dengan 18 juta. Ya, kalau 12%. Kalau 30%, 45 juta sebulan keuntungannya. Atau dengan kata lain, dengan minimum 12%, robot ini dalam 1 tahun akan menghasilkan Anda 216 juta. Lumayan kan? Atau kalau dia mencapai 30% terus begitu ya, setiap bulan Anda bisa dapat setengah miliar lebih, 540 juta. Nah, inilah penawaran dari 41 yang menurut saya too good to be true. Dan terbukti lah karena sudah scam lah. Ya. Dan saya bukan mereview gara-gara sudah scam, saya review ya karena saya nggak keburu saja. Kalaupun keburu, pembicaraan saya akan sama seperti ini. Kemudian yang harus menjadi faktor pembanding atau faktor penentu Anda sebelum masuk ke sebuah investasi robot. Anda lihat tadi kan, 41 itu ada di Amerika. Broker-brokernya ada di Amerika. Anda setor masuknya ke mereka di Amerika. Kalau ada apa-apa, bagaimana Anda akses Amerikanya? Udah itu aja lah. Yang ada kantornya di Indonesia seperti Mark AI aja sampai sekarang nggak jelas gitu ya. Apalagi yang semuanya ada di Amerika. Nah, itu kelemahan dari 41. Semuanya ada di luar negeri. Ya. Nah, di sini dia juga menjelaskan, Anda kalau taruh uang Anda, dan kalau Anda di tengah jalan Anda tarik gitu ya, Anda perlu uang atau apa, ada penalti. Ya. Kalau Anda baru jalan 0 sampai 90 hari, dipotong 40%. Dipotong. Kalau Anda mau tarik, dipotong. Tapi kalau Anda sudah main 350 hari ke atas, potongannya 0. Karena kan kontraknya selesai gitu ya. Kalau baru 270 hari, dipotong 10% kalau Anda mau tarik uangnya. Nah, ini biaya penalti, istilahnya penghentian dini. Ya. Nah, dia menawarkan 2 sistem. Satu, investor pasif yang Anda cuma taruh, robotnya kerja, itu pasif kan, pasif income. Duduk, dapat duit. Duduk, dapat duit. Duduk, diam, dapat duit. Passive income, profit dari robot. Atau
Anda jadi investor aktif. Di sini dia kasih ilustrasinya menarik sih ya. Kalau investor pasif aja, Anda cuma dapat Mercy. Kalau investor aktif itu mobil apa ya? Porsche atau apalah, atau Lamborghini gitu ya. Anda bisa dapat Lamborghini, ya kan? Anda main investasi di robot dan Anda jualan, bantu jualin robotnya dia, dan Anda dapat komisi gitu ya. Nah, dia juga punya F1 Forte One token lah. Dia mau menciptakan token kripto yang nantinya akan dijual melalui, ini Anda lihatlah timelinenya ya, nanti targetnya April 2020 dia akan listing di Binance, tapi ya sudah bubar, dia nggak bisa listing lagi. Nah, inilah bahayanya sesuatu planning, ya nanti kita akan listing di Binance, ya kan? Sekarang kita lagi mau galakan, kan saya sudah bilang, koin kripto itu pada dasarnya mata uang angin. Kan sudah saya bahas di Bitcoin 1. Ya, Anda mau baca-baca lagi atau lihat-lihat lagi video saya teknologi di balik pembuatan mata uang kripto yang saya bilang mata uang angin. Mohon maaf bagi Anda pencipta mata uang kripto kalau kata-kata saya menyinggung Anda karena saya sebut mata uang angin. Kenapa? Karena setiap orang bisa aja mengklaim membuat kripto. Masalahnya jadi atau nggak jadi? Ini kan nggak jadi, ya kan? Membuat dari angin nggak jadi akhirnya, ya. Anda bisa nonton juga lah Bitcoin yang kedua saya di sini, ya, lebih detail. Di sini Forte juga katanya akan nanti membuat game dan segala macam yang bisa. Kalau saya lihat di sini, apa sih ini Forte Motors gitu ya. Di sini dia ada game ya, yang dari game itu dia bisa menggunakan token-tokennya dan tadi lah segala macam lah. Yang mana belum ada sampai sekarang gamenya ini Forte Motors, oke? Nah, kemudian beberapa hari yang lalu sebelum hari Minggu itu ya, beberapa minggu yang awal Oktober lah, mulai dari 4 Oktober ya, mulai terjadi kesulitan withdraw, ya kan? Nah, di sini diumumkan bahwa waduh, kami lagi susah nih untuk melayani withdraw gitu ya. Dia bilang dia sudah lagi menginvestigasi itu sejak tanggal 4 lah ya. Menginvestigasi ada kesalahan di dalam wallet integration ya kan, untuk Forte One tokennya ya. Sehingga masalah ini menyebabkan masalah di sistemnya, ya kan? Maka dari itu dia harus segera memperbaikinya, ya. Nah, waktu itu dia berjanji uang member akan menjadi, maksudnya keamanan uang member atau pemain menjadi prioritas mereka katanya, ya. Dan dia katanya akan melakukan maintenance. Nah, inilah kalau dengar kata maintenance harusnya Anda sudah keluar keringat dingin. Dia bilang dia akan melakukan maintenance ya, estimasi 7 sampai 10 hari. Asumsilah 10 hari. Harusnya kalau tanggal 4 dia umumkan, 10 hari 14 selesai kan gitu ya. Dia umumkan juga selama maintenance, mohon maaf kalau ada delay ketika Anda melakukan penarikan, ya kan? Kami akan bekerja secepatnya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sayangnya Pak, itu tanggal 4 ya. Kemudian pada tanggal 17 hari Minggu nih ya. Iya, 17 hari Minggu. Dia keluarin pengumuman lagi. Dia mengatakan, terlepas dari usaha kami yang begitu keras, ya, teknikal kami, tapi dia jujur nih, hebat ini, berani, nggak seperti VTube, wah maintenance, wah gini. Ini dia terang-terangan dia bilang. Nggak bisa baca di pengumumannya. Meskipun kami sudah bekerja keras, technical team kami tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi dengan technical partner kami, ya kan? Sehingga menyebabkan kerugian dalam trading yang luar biasa besar, kira-kira begitu, ya. Kami sudah melakukan investigasi
besar-besaran dan mengidentifikasi bahwa insidennya terjadi karena kegagalan dari backup server dari partnernya. Jadi bukan salah dia katanya, salah backup server partnernya. Entah broker yang mana gitu ya. Forte One katanya sudah menggandakan kapasitas infrastrukturnya dan melakukan sejumlah tes gitu ya. Tetapi tetap tidak bisa mengatasi hal ini kira-kira gitu ya. Robotnya terinterupsi oleh kesalahan-kesalahan teknis yang dia timpakan ke partnernya. Dan oleh karena itu kami menderita kerugian besar. Enak ya? Enak banget ya. Bikin excuse-nya gara-gara partnernya servernya bermasalah, dia rugi besar gitu. Dia cuma menjelaskan begitu saja. Artinya, sorry, Anda punya uang, kalah juga. Jadi janji mereka yang minimum sekian, maksimum sekian tidak tercapai. Malah loss. Nah, tetapi pinter ini bahasanya. Dia menawarkan dua pilihan. Yang pertama, dia refund uang Anda kira-kira 1%. Buset, cuman 1%. Atau di-convert ke dalam Forte One token yang entah kapan jadi uangnya nggak tahu. Artinya apa? Anda seperti dipaksa mengkonversi uang Anda. Kalau Anda mau ambil cash-nya nih cuma 1%, kira-kira begitu ya gampangnya ya. Atau supaya nggak rugi, Anda convert ke token, tapi tokennya itu belum ada harganya gitu ya. Anda mau, ya terserah Anda. Siapa suruh main Forte One? Kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan member pilih opsi ini ya. Thank you for your patience. Aduh, enak banget ini suratnya ya. Inilah hebatnya ya. Hebat ini, menurut saya hebat lah. Artinya dia nyerah gitu. Kalau Anda minta duit, ya saya ganti 1%. Tapi kalau mau 100% saya konversi ke token F1 saya gitu. Forte One saya. Kan dia mau bikin token nih. Yang harganya juga belum ada. Entah nanti launching atau nggak launching nggak tahu. Ya terserah Anda mau convert. Ya sudah, Anda gigit jari aja nunggu. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, entah kapan gitu. Ya udah selesai nih namanya robot Forte One. Ya, scam. Kalau istilah saya udah scam. Ya. Nah, disinilah pengumuman yang ke masing-masing permain. Apa ini kalau saya baca ini dia bilang apa? Your account has been protected by our stop and loss mechanism. Please click OK to proceed for bla bla bla. Company would like to thank you for your support bla bla bla. Nah, menariknya yang saya lihat di sini ya, dia mengeluarkan ini syarat dan ketentuan manajemen resiko. Seakan-akan untuk membela diri. Padahal sebelumnya syarat dan ketentuan manajemen risiko tidak pernah dipertunjukkan. Pinter ya. Apa sini? 1. Perusahaan dapat sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan atas kebijaksanaan sendiri menghentikan akses pengguna jika dalam keadaan yang sesuai. Pengguna ditentukan telah melanggar ketentuan penggunaan ini. Ya, kalau Anda melanggar ya Anda akan dimatikan kira-kira gitu. Kalau Anda menyebarkan informasi negatif, Anda akan di-terminate. Nah, yang 3 ini. Nomor 3. Perusahaan dapat setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya dan atas kebijakannya sendiri mengembalikan 5% dari jumlah pokok investasi pengguna dalam bentuk cryptocurrency, stablecoin, atau token digital. Jadi bisa setiap saat stop. Nih saya ganti 5% gitu ya. Itu maksud nomor 3. Padahal prakteknya tadi cuma 1. Di sini bilang 5, tapi prakteknya cuma 1. Tapi ini dikasihnya di last minute. Perusahaan berhak untuk memutuskan apakah konten melanggar syarat penggunaan dengan alasan seperti namun tidak terbatas pada syarat ketentuan yang divalidasi ya, seperti 1, 2 tadi ya. Pengguna setuju. Nomor 5 juga lucu nih. Bahwa dia sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan investasi yang terkait dengan perangkat lunak perdagangan arbitrase kecerdasan buatan, di mana
Pengguna juga mengakui bahwa setiap kenaikan atau penurunan nilai investasi adalah resiko pengguna. Dan dalam keadaan apapun, perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari pergerakan harga tersebut. Apa ini? Jadi, bisa naik, bisa turun ya. Apapun yang terjadi, resiko, mau untung, mau rugi, bukan tanggung jawab kami ya. Padahal dia kan nawarinnya kan minimum sekian sehari, maksimum sekian. Tapi di sini bilang, Anda ngerti ya ada resiko ya? Loh, tadi waktu presentasi nggak bilang resiko. Oke? Jadi, singkat cerita, inilah yang namanya robot trading Crypto 41 yang sudah scam beberapa hari yang lalu. Ya, jadi dengan pengalaman ini, semoga ini mencerdaskan Anda lebih lagi ketika nanti Anda menerima tawaran robot trading kripto lainnya. Oke? Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.